Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas 175 jalan menuju surga, karya Syekh Naif bin Mamduh Al-Suud. Dan kita masih menceritakan tentang kenikmatan surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah merangkum secara global tentang kenikmatan surga. Kalau boleh saya buat poin biar mudah dipahami, bahwa kenikmatan surga itu ada 5. Pertama, bicara tempat tinggal. Yang kedua, bicara tempat tidur. Yang ketiga, bicara makan minum. Yang keempat, bicara soal teman yang akan menemani kita di surga. Dan yang terakhir, puncaknya adalah bicara soal hati. Inilah 5 kenikmatan surga. Pertama, bicara tempat tinggal. Di dunia saja kita tahu bahwa orang yang punya tempat tinggal dengan orang yang tidak punya tempat tinggal itu akan beda rasanya. Coba ibu lihat orang-orang yang tidur di kolong jembatan itu, atau di trotoar jalan yang mereka tidak punya rumah. Terkadang kita katakan kasihan mereka, dan memang kasihan. Kalau hujan ya tidak lepas dari dingin, kalau panas tidak lepas dari kepanasan. Mereka tidak nyaman. Beda dengan ibu-ibu yang punya rumah. Apalagi rumahnya indah, apalagi rumahnya besar, apalagi view-nya bagus, fasilitasnya lengkap. Itu yang dicari-cari kita. Makanya ibu kalau punya uang pasti cari rumah yang layak. Tidak mungkin asal-asalan, pasti dipantau dulu tuh. Fasilitasnya apa, lingkungannya gimana, view-nya seperti apa, pasti akan diperhitungkan sebelum beli rumah. Karena memang rumah itu tempat kenyamanan. Itu di dunia. Kemudian yang kedua, tempat tidur. Makanya ibu kalau buat rumah pasti akan sedemikian rupa kalau punya uang itu mendesain tempat tidur tuh. Mulai daripada kasurnya yang empuk, kemudian juga interiornya, lemarinya, macam-macamnya, kamar mandinya di dalam. Pasti akan ibu perhitungkan tuh. Karena memang tempat tidur itu tempat istirahat. Orang kalau asal-asalan ibu tidur di tikar saja, bangun itu bukan hilang capek. Capek semua dari kepala sampai kaki itu. Tidur di lantai gitu kan bu, bangun tuh capek semua tuh. Makanya biasanya orang mendesain tempat tidur itu pasti tempat tidur yang enak, yang empuk. Kalau bisa itu 5 meter tuh panjangnya spring bed tuh. Kalau tidur nggak bangun lagi jadinya ya. Artinya bahwa tempat tidur itu menjadi perhitungan di dunia itu, karena itu kenyamanan.
Kemudian yang ketiga soal makan dan minum. Makanya sekali-kali kan mesti ibu sama keluarga pergi ke restoran atau ke warung mana. Ya mungkin bahasa agak sedikit kasarnya mungkin tambahan gizi lah kan itu. Yang biasa di rumah sih tahu, tempe, ikan asin, sayur asem gitu ya. Pengen juga lah makan yang enak daripada itu. Bahkan terkadang soal makan dan minum itu kadang-kadang suami ibu saya yakin tidak akan perhitungan biasanya. Kalau sudah makan itu tidak perhitungan. Tapi kalau ibu minta belanja, perhitungan biasanya. Kan itu dihitung-hitung kan gitu ya. Tapi kalau diajak makan berapa aja dia kasih. Karena memang urusan makan dan minum itu bagian daripada kelezatan hidup. Dan itu di dunia seperti itu. Kemudian yang keempat, teman. Teman hidup kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita, seperti apa? Kalau kita punya pasangan yang saleh dan saleha, punya anak saleh dan saleha, punya tetangga saleh dan saleha, rasanya nyaman hidup di situ. Tidak mau pindah rumah dia di situ. Oke lah, mungkin satu keluarga sudah nyaman, ibu kena tetangga yang nggak nyaman, pasti itu sudah komplain sama suami. Jual aja bang, kita pindah aja katanya. Kenapa? Tak paham nih orang tetangga ini. Ya. Itu baru satu tetangga, kadang-kadang kita nggak kerasan di satu perumahan tuh. Bagaimana kalau seandainya tidak nyaman semua sak di dalam rumahnya? Lebih tidak nyaman lagi. Makanya kemudian salah satu bentuk kenyamanan pun adalah teman kita siapa, pasangan kita siapa, orang di sekitar kita siapa. Dan puncaknya adalah hati. Karena kita lihat bahwa di dunia saja orang yang terkena musibah, tapi hatinya menerima takdir, qanaah, zuhud, ridha, tidak tasakhut, tidak menolak takdir Allah Azza wa Jal, walaupun dirundung dengan berbagai macam musibah, nampaknya tenang kali. Karena hati itulah yang menentukan puncak daripada seluruh kebahagiaan yang ada di dunia. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi syirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa dari kalian yang merasa aman di rumahnya, sehat badannya, memiliki makanan untuk dimakan hari itu, seolah-olah telah terkumpul padanya dunia beserta isinya. Kata para ulama, maksud hadis ini, kalau ibu disehatkan badannya, tidak ada penyakit. Karena biasanya orang yang punya penyakit itu tidak nyaman hidupnya. Lihat, banyak orang sakit itu sampai putus asa. Mungkin karena kelamaan dia sakit, terbaring di kursi roda, kemudian sedikit demi sedikit yang menjaganya juga sudah tidak ada, kecuali orang yang mencintainya saja. Kadang-kadang orang sakit itu ingin mati lebih cepat dibandingkan hidup. Mati aja lah saya, katanya. Kasihan orang-orang yang merawat saya, karena putus asa. Bahkan jangan itu, ibu pegel-pegel aja lah. Atau mungkin di rumah greges-greges gitu bahasanya, atau apa itu greges-greges, demam-demam gitu ya. Itu saja nggak nyaman gitu. Langsung cari obat-obat yang biasa dijual, ya. Tabodrek, tak apa gitu. Yang penting cepat sembuh tuh. Artinya bahwa kalau orang diberikan kesehatan badan kayaknya enak sekali, apalagi sudah usia-usia 40 ke atas. Sudah berbagai macam penyakit, sudah berkawan tuh. Itu kalau sehat itu ya, itu rasanya senang kita. Ini yang dimaksud hadis ini. Kemudian yang kedua, jiwanya merasa aman. Merasa aman itu maksudnya kemanapun ibu pergi, tidak ada gangguan. Aman semuanya. Kemudian juga kebutuhan hariannya tercukupi. Dan keluarganya selamat. Bayangkan dulu ada penipuan kan bu, nelpon. Anak ibu kena polisi katanya, kena narkoba, sekarang ada di kantor polisi. Padahal nipu orang tuh. Orang udah panik luar biasa orang tuh. Karena saya juga pernah itu ditelepon kayak gitu. Tapi karena sudah tahu ini modus, ya biasa-biasa saja kan gitu.
Tapi yang tidak tahu itu modus, wah luar biasa, harus transfer hari ini juga, ditransfer sama dia, karena saking paniknya itu. Berarti kan nggak aman tuh. Nah di sini Rasul mengatakan kalau badannya sehat, keluarganya aman, kemana saja kita pergi, hidupnya tercukupi, ibu itu udah paling bahagia satu dunia itu. Seolah-olah dunia itu milik ibu, yang lain tuh numpang sama nyewa saja. Ya. Ini di dunia kita rasakan, Bu. Bagaimana di sorga? Lah inilah mu'alif rahimahullahu ta'ala, ya, hafidhahullahu ta'ala. Beliau ingin menyebutkan tentang 5 nikmat secara global yang saya sebutkan ini. Kemarin kita sudah membahas pintu-pintu sorga. Kita masuk ke nomor 2, cara penghuni sorga memasuki sorga. Nabi SAW bersabda di sini, Inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamari lailatal badri. Walladzina yalunahum ala ashaddi kaukabin durriyin fis sama idha'atan la yabuluna wala yataghawwatuna wala yamtakhituna wala yatfuluna amshatuhumul dhahab wa rashhuhumul mis wa majamiruhumul uluwatu wa azwajuhumul khurul in akhlaquhum ala khuluqin rajulin wahidin ala surati abihim Adam sittuna dira'an fis sama. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim di sini, sesungguhnya rombongan yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah laksana rembulan di malam purnama. Ibu kalau mau mengkiaskan sebuah keindahan, biasanya orang itu pasti akan mengkiaskan dengan bulan kan. Jarang dengan planet Mars, planet apa ya, pasti bulan. Ya. Wajahmu seindah bulan katanya. Padahal tidak seindah itu. Tapi untuk mengkiaskan betapa indahnya orang itu, kadang berlebihannya itu selalu bulan yang dibawa-bawa. Makanya dahulu di zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullahu ta'ala, ada suami istri, Bu, baru nikah. Yang namanya baru nikah, ibu pasti merasakan lah bagaimana seorang suami atau istri kan biasanya romantis sekali. Jadi sang suami ini karena sangat memuji kecantikan istrinya, duduk di padang pasir, Bu, sambil menatap bulan purnama. Kemudian ngocehlah suami ini bersyair tanpa sadar, saking senangnya kan menikmati pengantin baru, dan dia pun sangat cinta istrinya dan juga sangat menikmati kecantikannya. Tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata yang aneh. Dia mengatakan, illam takun kal qamari fa anti talik, katanya. Kalau wajahmu tidak seperti bulan yang ada di atas, kuceraikan kamu, katanya. Lah, ini bercanda, Bu, sebenarnya. Maksudnya itu karena ingin memuji kecantikan istrinya, bercanda, tapi kan kebablasan bercandanya nih kan. Kalau wajahmu tidak seperti bulan, kuceraikan kamu, katanya. Akhirnya, karena ini anak pejabat, berkumpullah melapor kepada sang Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini. Macam mana hukum orang yang mengucapkan jika wajahmu tidak seperti bulan purnama maka aku keceraikan? Jatuh tidak talaknya? Itu pertanyaan. Kumpul itu semua ulama tuh, dari semua mazhab, karena yang mengumpulkan khalifah masalahnya. Mulailah khalifah bertanya kepada ulama mazhab Syafi'i. Kata ulama mazhab Syafi'i, jatuh talaknya. Kemudian bertanya kepada ulama mazhab Maliki. Kata ulama mazhab Maliki, jatuh talaknya. Kemudian bertanya kepada ulama mazhab Hambali. Kata ulama mazhab Hambali, jatuh talaknya. Artinya 3 mazhab sepakat jatuh talaknya, kecuali mazhab Hanafi. Kata ulama mazhab Hanafi, bagi kami belum jatuh talaknya. Kemudian sang khalifah mengatakan, apa alasanmu? Ini 3 mazhab mengatakan jatuh talak loh. Kok kamu sendiri yang mengatakan tidak jatuh talak? Kamu menyelisihi orang banyak nih. Kata ulama mazhab Hanafi ini mengatakan, pengikut mazhab Abu Hanifah,
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baik bentuk, bahkan lebih indah dibandingkan bulan. Seolah-olah dia ingin mengatakan, kata-kata kalau wajahmu tidak seindah bulan, ini tidak benar. Karena yang benar adalah wajah dia lebih indah dibandingkan bulan. Karena Allah yang mengatakan, kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk dan lebih indah dibandingkan bulan. Berarti ucapan ini tidak menunjukkan jatuh talak. Kata Khalifah, aku setuju dengan kata-katamu, katanya. Aku suka dengan kata-katamu. Nah, ini tidak jatuh talak. Ya. Tapi lihat bagaimana di sini orang ini ingin menggambarkan kecantikan istrinya, tapi salah ngomong. Kalau wajahmu tidak seperti bulan, maka jatuhlah ceraiku kepadamu. Maknanya bahwa bulan itu selalu dilibatkan dalam keindahan. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam sorga, wajahnya seperti bulan, saking indahnya. Ya, ini kelompok pertama, Bu ya. Kemudian kelompok yang kedua, rombongan yang masuk setelahnya, mereka adalah laksana bintang-bintang yang sangat terang di langit. Sebagaimana bulan adalah cermin sebuah keindahan, bintang juga sama kan, Bu? Makanya kenapa di antara fungsi bintang itu yang Allah ciptakan, satu untuk menghiasi langit. Kita lihat, Bu, sekarang kan banyak putkot-putkot tuh, Bu ya, tempat makan itu kan dikasih lampu tuh sana kemari itu. Ya. Kasih lampu sana, lampu sini, lampu disko, macam-macam. Yang tadinya ya nampak kering, nggak ada masalah, kok jadi indah gara-gara lampu tuh. Dari mana manusia itu punya ide seperti itu? Tidak lain dan bukan karena melihat langit. Ya. Kalau langit bisa indah dengan lampu-lampu, makalah di teori ini kemudian diadopsi manusia. Dibuatlah lampu-lampu macam-macam kayak langit itu. Karena fungsi bintang di langit itu untuk menghiasi langit. Kalau langit tanpa bintang serembung. Tapi kalau langit sudah ada bintang, itulah keindahannya. Lah makanya juga bintang itu dijadikan simbol keindahan. Lah orang-orang yang berikutnya, wajah mereka seperti bintang yang sangat bersinar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kapan manusia berubah bentuk? Karena nanti di ujung hadis di sini, manusia ketika masuk surga itu dibentuk seperti bapak kita kan, Adam. Jadi ibu-ibu yang pendek sekarang ini kan, jangan khawatir, Bu. Kalau masuk surga tinggi nanti. Ya. Dan yang ketinggian pun tinggi lagi nanti. Ya. Karena semua orang yang masuk surga itu semua persis seperti Nabi Adam. Persis seperti Ibunda Hawa. Tingginya 60 hasta. 60 hasta itu satu hasta dari sini ke sini, Bu. Ini satu hasta namanya. Berarti kalau kita buat meteran dari sini ke sini itu cuman setengah meter. Berarti kalau 60 hasta 30 meter. Tinggi kita 30 meter. Masjid ini enggak ada 30 meter. Bu. Lebih tinggi lagi dari masjid ini. Makanya ibu yang pernah haji dan umroh kan pernah mampir ke ini, museum jubahnya Nabi Adam. Bu. Di Saudi itu ada tuh museum jubahnya Nabi Adam tuh 30 meter. Ya tidak mungkin juga Adam pakai jubah itu replika saja. Seandainya Adam hidup pakai jubah, muatnya kayak gini, mungkin begitu kerajaan Saudi itu. Ya, yang zaman Nabi Adam mana ada jubah, pakai daun-daun lah ditutup, ya kan? Seperti ada sepeda Nabi Adam katanya. Sepeda Nabi Adam mana di zaman Nabi Adam ada sepeda? Menghayal. Rupanya sepeda itu dari Jogja katanya. Dihadiahkan ke negara Saudi. Dipasang pula dikasih nama sepeda Adam katanya. Tapi kan mereka ingin menunjukkan dengan adanya jubah Nabi Adam, dengan adanya sepeda Nabi Adam, walaupun terrekayasa, tidak ada aslinya di zaman itu. Tapi kan melihat besarnya, memang orang dulu besar-besar gitu maksudnya. Berdasarkan hadis ini, situna dhiro'a 60 hasta atau 30 meter tingginya dan lebarnya 7 hasta atau 3,5 meter kan gitu. Lah itu kapan perubahan itu? Sebagian ulama mengatakan perubahan itu terjadi ketika membaca catatan. Jadi Allah itu kan akan menerbangkan catatan kita. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada yang mengambil dengan tangan kirinya, ada yang mengambil dengan tangan kiri balik.
punggungnya gitu ya. Karena manusia di dunia itu kan terkelompok menjadi 3 kelompok. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Mukmin dengan tangan kanan, kafir dengan tangan kiri, munafik dengan tangan kiri di balik punggung. Ya. Lah orang yang beriman ketika berhasil mengambil catatannya dengan tangan kanannya, kemudian dengan bangganya dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, bacalah catatanku. Karena saking bangganya, tahu isinya. Para ulama mengatakan, apabila dia membaca catatannya, dan lewat kepada catatan kebaikannya, nomor 1 dia pernah bersedekah, nomor 2 dia pernah infak, nomor 3 dia pernah haji, pokoknya dibaca tuh. Setiap dia membaca catatan kebaikannya itu, maka wajahnya akan bersinar. Wajahnya akan bersinar. Kemudian badannya akan mengembang sampai setinggi Adam. Dan wajahnya seterang bulan. Tapi apabila dia membaca catatan keburukannya, tidak mungkin, Bu, sebaik apapun di dunia pasti berbuat buruk. Nggak mungkin orang itu bersih 100%. Karena rata-rata orang yang masuk surga itu kebaikannya lebih berat dibandingkan keburukannya. Bukan berarti baik semua, ada buruknya tapi tidak berat. Otomatis ketika membaca catatan kan tidak semua baik itu, cuman baiknya lebih banyak dibandingkan buruknya. Lah ketika dia membaca yang buruk itu, Allah hitamkan wajahnya, tapi Allah tutupi dari manusia. Sehingga ketika dia membaca di hadapan manusia ramai itu, pas kebetulan catatan yang buruk dia baca, langsung hitam lagi. Tetapi Allah tutupi, sehingga orang-orang tidak melihatnya. Inilah hadis Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang suka menutup aibnya seorang mukmin, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Jadi ketika dia membaca catatan yang buruk, walaupun wajahnya menghitam, ditutup oleh sama tabir, manusia tidak tahu. Ya, inilah keistimewaannya. Dan ketika kemudian selesai membaca catatannya dan kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya, jadilah bentuknya seperti Adam, wajahnya bersahaya. Dengan badan sebesar itulah dia harus meniti titian siratal mustaqim. Ya. Jadi pembacaan catatan kan sebelum titian siratal mustaqim. Jadi ketika dia meniti itu, ya seperti itulah besar badannya. Padahal jembatan itu lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pisau, kemudian dia bergerak-gerak seperti ular, dan sangat licin, dan juga di sekitarnya ada kalalib, ada gantungan-gantungan, semacam duri-duri yang akan menyambarnya. Badan sebesar gitu enak lah kalau disambar kan, Bu. Tapi kan ada yang lari seperti kilat, tahu-tahu sudah sampai sana. Ada yang seperti kuda balap kata Rasul. Ada yang lari kencang, ada yang berjalan, ada yang jatuh bangun, macam-macam. Ya. Tetapi orang-orang yang berhasil masuk ke dalam sorga, kemudian berada di pintu sorga, maka wajah mereka kelompok yang pertama, karena masuk sorga berkelompok-kelompok, Bu, seperti bulan purnama, dan yang setelahnya seperti cahaya bintang yang terang. Kemudian kata Nabi SAW, la yabuluna wala yataghawwatuna wala yamhituna wala yaftuluna amsyatuhumul dhahab wa rashhuhumul misku wa majamiruhumul uluwa wa azwajuhum al-hurul in. Kemudian Rasul mengatakan, mereka tidak buang hajat. Karena buang hajat itu sesuatu yang tidak nyaman, Bu. Apalagi ibu kebelet. Ya, ibu kebelet sampai santri saya itu ada yang cerita, ya, yang dari jauh-jauh dari luar kota, cerita tuh. Sampai ada yang nahan ingin buang hajat itu di bas itu katanya. Wah, udah susah, rasanya udah brojol aja di situ orang melahirkan tuh. Karena enggak bisa berhenti, takut namanya anak-anak, takut kan itu. Jadi, dan kita bisa rasakan juga, jangan lagi di situ, di rumah antri ini. Bapaknya pengen buang hajat, anaknya pengen buang hajat, ibu pula pengen buang hajat, satu pula toiletnya. Tersiksa rasanya kan, Bu. Kadang-kadang sengaja ibu naik turun jalan sana jalan sini supaya nggak jadi kan gitu. Karena buang hajat itu memang nggak enak tuh. Ya. Makanya di surga nggak ada buang hajat yang nggak enak-enak, itu nggak ada tuh di surga itu. Kemudian juga di sini tidak buang hajat itu, baik hajat kecil ataupun hajat besar. Kemudian tidak beringus. Ya.
Beringus itu kan menjijikan, Bu, ya. Orang aja jijik nengoknya kalau ada ingusannya. Kemudian tidak meludah. Kemudian sisir mereka adalah terbuat dari emas. Saya ingat dulu masih SD, Bu. Itu sisir itu biasanya ada di belakang pesak ini kan. Kalau dulu orang bergaya itu pakai sisir, Bu. Mulai sisir biasa sampai sisir pakai rantai. Itu dulu, zaman dulu itu kan. Gitu ya. Dulu itu jadi keindahan sisir. Ini sisir biasa tuh, sisir emas lagi di sorga. Subhanallah, Ibu, ya. Sisir dari emas lagi. Ibu jangan lagi sisir emas, gelang aja kadang-kadang ya campuran emas dengan perak. Kadang-kadang sekarang ada besi kayak emas. Ya. Kemudian keringat mereka adalah minyak kasturi, dan keringat inilah ganti daripada buang hajat. Karena ada orang bertanya, Ustaz, apa di sorga nggak ada toilet? Katanya nggak ada, orang berak aja nggak ada, mau ada toilet pula. Di sorga itu nggak ada toilet, nggak ada namanya kamar kecil itu, nggak ada di sorga itu. Ya kalau ada kamar kecil apa gunanya, kan? Itu keindahan sorga. Jadi lalu bagaimana cara membuangnya? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika bicara soal makan dan minum itu, Bu, Allah mengitlakkan kalimatnya kulu washrabu, tanpa dibatasi. Makan, minum, itu bahasa Quran. Jadi surga itu makan aja, minum saja, seolah-olah nggak dibatasi. Tapi di dunia ini kalau makan minum itu dibatasi, Bu. Terutama orang-orang yang punya program diet itu, kan nggak sembarangan itu kan, Bu, ya. Mau makan tak jadi, habis nimbang lagi. Aduh, nambah 3 on. Udah stres orang itu, dibatasi itu. Padahal makanan selezat apapun dibelikan sama suaminya, sama ibu nggak mau makan tuh. Aduh, gagal nih program diet ini. Terbatasi. Ya, nggak enak padahal jelas-jelas launya enak. Itu sulit sekali itu berpikir mau makan, padahal makan saja di sorga itu. Kemudian juga dibatasi di dunia ini dengan kalimat apa? Kulu washrabu mir rizqillah. Makanlah, minumlah dari rizki Allah. Dalam ayat yang lain, halalan thayyibah. Harus yang halal, harus yang baik. Nah, bayangkan, di dunia ada batasan tuh. Tidak semua orang bisa makan. Ibu masuk ke pasar, banyak macam-macam makanan, gorengan atau apa. Nggak bisa main ambil makan, beli dulu. Ya, kalau main ambil, ibu dituduh mencuri lah, digebukin di pasar kan itu. Tapi di sorga itu tidak ada batasan karena semua halal. Semua yang ada di sorga itu halal. Bahkan makanan-makanan di sorga itu ada makanan yang ibu nggak pernah lihat di dunia. Ada minuman yang ibu tidak pernah dengar di dunia. Karena sorga itu mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar telinga, terlintas pun tidak ada. Saking indahnya. Ya. Jadi cara buang hajatnya dengan cara berkeringat. Itulah keringatnya buang hajat itu. Dan keringatnya bau misi. Kalau kita buang hajat kan tergantung baunya. Ibu makan apa? Kalau makan pete, bau pete kan ya. Bukan jengkol, bau jengkol. Kadang-kadang nggak hilang-hilang baunya kan. Kalau nggak disiram itu. Di dunia ini memang kalau urusan buang hajat itu menjijikan. Tapi di sorga buang hajatnya dengan cara mengeluarkan minyak misi. Kemudian kata Nabi SAW, tempat buhurnya mereka adalah batang kayu gaharu India. Istri-istri mereka adalah para bidadari dan bentuk tubuh mereka adalah sama seperti bentuk tubuh ayah mereka Adam, yaitu 60 hasta tingginya. Ini nomor 2. Masuk ke nomor 3, penghuni sorga yang paling rendah. Nabi SAW mengatakan, Sa'ala Musa rabbahu ma'adna ahlil jannati manzilatan. Nabi Musa berkata kepada Allah. Ingat bahwa di antara seluruh para nabi, Bu, dari 25 nabi dan rasul yang tercantum dalam Al-Quran itu, yang 18 namanya 18 namanya tercantum dalam surah Al-An'am. Jadi dalam surah Al-An'am itu tercantum 18 nama nabi-nabi. Kemudian di surat-surat yang lain sebagai penggenapnya sehingga 25 nabi dan rasul. Jadi nama-nama nabi yang paling banyak tercantum dalam surah Al-An'am, hampir 18. Lebihnya di surat-surat yang lain. Sampai 25 nabi dan rasul. Jadi 25 nabi dan rasul yang kita kenal namanya berdasarkan Al-Quran itu, Bu, yang pernah berdialog atau diajak langsung berdialog dengan Allah tanpa perantara cuma 3. Pertama Nabi Adam di sorga.
Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang terakhir Nabi Musa. Nabi Musa berdialog itu paling banyak. Ya, makanya disematkan kepada Musa itu Kalimur Rahman. Nabi yang suka berdialog dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa perantara. Seperti di sini contohnya. Jadi Musa alaihi salatu wasallam berdialog dengan Allah. Kata Musa, Rabb, siapa sih penduduk surga yang paling rendah kedudukannya itu? Qala, maka Allah menjawab, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah fayuqalu lahu udkhulil jannah fayaqul ay rabbi kaifa waqad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim fayuqalu lahu atardha an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya fayaqulu radit rabbi fayaqulu laka dzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu faqala fil khamisati raditu rabbi fayaqulu hadza laka wa asharatu amsalihi walaka mashtahat nafsuka wa ladzat aynuka fayaqulu raditu rabbi qala rabbi fa'alahum manzilatan qala ulaika alladhina aradtu gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ainun wa lam tasma udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar qala wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jal fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Perhatikan terjemahannya. Musa berkata kepada Rabbnya, siapa penduduk sorga yang paling rendah itu wahai Rabb? Maka Allah menjawab, dia adalah seorang yang datang setelah seluruh penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Maksudnya dia orang yang paling akhir. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam sorga. Orang ini menyangka dan menjawab, wahai Rabb, bagaimana caranya? Semua orang telah menempati tempatnya masing-masing dan telah mengambil bagiannya masing-masing. Seolah-olah terpikir, apa muat sorga itu? Pasti sudah terpenuhi semua rumah-rumah istana-istananya itu. Lah aku tinggal di mana? Seolah dia mengatakan seperti itu. Maka dikatakan kepadanya, apakah kamu suka jika memiliki kerajaan seperti yang dimiliki seorang raja dari kalangan raja-raja dunia? Coba bayangkan, siapa raja dunia yang paling enak di dunia itu? Kau bayangkan, kamu ingin seperti dia? Dia menjawab, tentu aku suka wahai Rabb. Allah berkata kepadanya, kamu akan mendapatkannya yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya, dan yang semisalnya lagi. 4 kali lipat dari kerajaan dunia. Pada yang kelima kalinya dia berkata, tentu aku suka wahai Rabb. Lalu Allah berkata, ini semua adalah untukmu dan 10 kali lipat dari hayalanmu. Bagimu pula segala apa yang diinginkan oleh jiwamu dan yang menyenangkan pandangan matamu. Maka dia berkata, tentu aku suka wahai Rabb. Maka Musa pun mengatakan lagi, wahai Rabb, siapa penduduk surga yang paling tinggi kedudukannya? Ini tadi yang paling rendah tuh. Sekarang siapa yang paling tinggi? Maka Allah menjawab, mereka adalah orang-orang yang aku cintai. Aku menanam kemuliaan surga mereka dengan tanganku sendiri dan aku pula yang menjaganya. Surga itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Rasul bersabda, pembuktiannya ada dalam Al-Quran. Tidak seorang pun mengetahui berbagai macam nikmat yang nanti Allah kasih yang indah dan dipandang mata. Baik, begini Bu. Ini satu riwayat sebenarnya. Ya. Ada riwayat yang lain yang melengkapi riwayat ini. Ceritanya begini. Jadi orang yang terakhir keluar dari neraka itu sudah jadi abu. Sudah jadi abu. Karena dibakar habis-habisan di neraka jadi abu. Tetapi orang ini mendapatkan rahmat dari Allah. Bukan syafaat. Karena syafaat sudah tidak ada. Mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Diambillah abu-abu itu. Kemudian dilempar ke sungai kehidupan. Maka sungai itu menumbuhkan manusia ini kembali semula. Setelah kemudian disembuhkan, diciptakan kembali, kan dia masih dekat dengan neraka. Otomatis
masih panas. Ya. Dia menghindar, lari dari neraka. Kemudian setelah menjauh dari neraka, dari kejauhan ada pohon. Bayangkan di neraka dia nggak pernah melihat pohon kecuali zakum. Dan dia merasa panas, tersiksa luar biasa. Sekarang dia sudah bebas-bebasnya. Tiba-tiba melihat pohon, banyak pula buahnya dari kejauhan. Di situ pula ada mata air. Jadi akhirnya kemudian dia berteriak-teriak, "Ya Rabb, dekatkan aku ke pohon itu, dekatkan aku ke pohon itu," katanya. Tapi Allah tidak mau mendekatkan kecuali dengan satu perjanjian. Boleh ku dekatkan kamu ke pohon itu, tapi kau janji kau tidak akan minta yang lainnya. Kata dia, "Janji ya Rabb, asal kau dekatkan aku ke pohon itu, berarti kau jauhkan aku dari neraka." Katanya. Dengan senangnya Allah mendekatkan ke pohon itu. Makanlah dia, itulah makan pertama tuh. Bahkan buah yang sangat lezat, sangat luar biasa, minum minuman yang enggak ada di neraka. Karena bayangan penuh neraka itu, Ibu, berdasarkan ayat Al-Quran, apa permintaan mereka ke penduduk surga? "Afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah," kan itu. Wahai penduduk surga, berikan untuk kami setetes air yang kau minum ataupun makanan yang kau makan. Tapi penduduk surga mengatakan, "Innallaha harramahu ma'al kafirin." Oh tidak, Allah haramkan keduanya bagi orang kafir. Jadi ketika yang mereka inginkan di neraka itu, buah-buahan dan minuman, tiba-tiba ada, ya gimana enggak senang, Bu? Senanglah dia. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan lagi dari kejauhan ada pohon lebih besar lagi, buahnya lebih banyak lagi, mata airnya lebih jernih lagi. Mulai dah dia berpikir nih, kayaknya di pohon itu lebih enak daripada dengan di sini. Padahal dia janjikan tidak akan minta yang lainnya. Itulah manusia, kadang-kadang janji diingkari itu. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Rabb, saya pengen pohon yang itulah," katanya. Lah tadi sudah ngomong, kamu tidak akan minta yang lainnya. "Iya, kali ini saja," katanya. Itulah manusia gitu ya. Ya, kan kamu gimana kemarin ngomongnya? "Iya, kali ini saja bolehlah," katanya. Itulah manusia, Bu ya. Akhirnya dekatkan ke pohon yang paling besar. Makan di situ, minum di situ. Allah perlihatkan pohon ketiga lebih besar lagi. Coba bayangkan. Akhirnya terpikir, enak juga yang di pohon sana itu, katanya. Dia mengatakan, "Ya Rabb, dekatkan saya ke situ." Lah, kau udah janji 2 kali. "Iya Rabb, ini yang kedua kalinya. Saya nggak mungkin minta lagi," katanya. Akhirnya betul didekatkan ke yang ketiga. Rupanya dari pohon yang ketiga itu setelahnya adalah pintu surga. Jadi setelah dari pohon besar, nampaklah pintu surga di situ. Maka dia mengatakan, "Ya Rabb, masukkan aku ke surga, masukkan aku ke surga." Kata Allah mengatakan, "Kau sudah 3 kali ngomong, kau tidak akan minta yang lainnya. Tepati janjimu." Tapi terus hamba ini mengatakan, "Masukkan aku ke surga, masukkan aku ke surga." Akhirnya didekatkanlah dia ke pintu surga. Masalahnya pintu surga sudah tertutup. Dari situ dia ngira penduduk surga sudah penuh penduduknya. Kemudian kata Allah, "Mau ke masuk surga?" Baru terfikir ulang lagi dia. Gimana ya? Jangan-jangan nggak ada rumah lagi di situ. Jangan-jangan sudah penuh semua. Jangan-jangan sudah nggak ada tempat bagiku, katanya. Ya. Tapi dia terus memandang dari celah-celah surga itu, kepengen masuk surga. Akhirnya dia terbayang surga. Ketika dia terbayang surga, itulah Allah mengatakan begini, "Bagaimana kalau seandainya ku beri kepadamu nikmat, engkau kujadikan satu raja dari raja-raja dunia." Coba bayangkan, raja di dunia siapa? Mungkin bahasa kitanya presiden di dunia ini siapa? Yang paling berkuasa, yang paling enak hidupnya. Coba bayangkan, mau nggak kau seperti dia? Oh, dia mengatakan, "Maulah," kan itu. Bagaimana kalau ku tambah 2 kali lipat kerajaan? Bagaimana kalau ku tambah 3 kali lipat, 4 kali lipat? "Mau ya Allah, mau," katanya. "Bagaimana kau 5? Ya mau ya Rabb." Sampai akhirnya mengatakan, "Sudah begini saja. Aku beri engkau 10 kali lipat hayalanmu." Dibukanya pintu sorga, masuk dia ke dalam sorga, Bu. Seolah-olah dia pula orang yang pertama kali masuk dan yang lain belum masuk sorga. Padahal dia yang terakhir itu, bayangkan. Seolah-olah dia yang pertama. Kenapa? Karena jangan lagi orang masuk sorga, dicelupkan saja di sorga itu sudah melupakan keperitan semuanya. Belum di sorga, dicelupkan saja. Kan ada hadis yang mengatakan, didatangkan satu orang di hadapan Allah. Orang ini orang paling belangsak di dunia itu. Orang paling susah, mulai brojo sampai mati, tidak pernah senang hidupnya. Tidak pernah senang.
Tapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk surga. Dihadapkan orang ini kepada Allah, tiba-tiba dicelupkan saja ke surga. Allah katakan, hal marra bika min adzabin qat. Masih terasa keperitan hidup di dunia setelah kucelupkan kau ke surga. Apa kata dia? Demi Allah, hilang semua keperitan saya di dunia. Hanya dicelupkan saja tuh. Sudah enggak kebayang keperitan dulu. Kalau kita kan sekarang, ibu dulu susah, sekarang jadi kaya, masihlah terbayang-bayangkan dulu itu susahnya gimana. Ibu sekarang sudah kaya, kau jangan pandang aku sekarang sudah kaya, kau enggak tahu susah saya dulu. Nah, masih teringat susah-susah kita itu, masih kebayang. Di surga tidak. Kalau ibu sudah dicelupkan di surga, semua kesulitan enggak akan terbayang lagi. Yang ada hanya kelezatan saja. Karena biasanya mengingat yang lampau itu, walaupun sekarang ibu sudah senang, itu satu kesedihan. Ya, salah satu bentuk kesedihan itu ibu masih diingatkan ke perkara lampau. Ya, masih dulu gimana kenangan-kenangan dulu kan gitu, sedih lagi akhirnya. Kadang-kadang enak juga ya waktu susah. Nah, sekarang sudah senang ngomong enak juga senang gitu. Gimana orang ini kadang-kadang pusing tuh. Ya, sudah senang kalau ngomong sama orang senang enak juga. Kita ini waktu senang ketemu orang susah, enak juga seorang susah ya. Itulah manusia. Ya. Tapi orang kalau dicelupkan sekali di sorga, kata Rasul, hilang semua keperitannya. Makanya wajar kalau orang ini masuk sorga seolah-olah dia orang yang pertama kali masuk sorga. Padahal yang terakhir. Itulah, kalau yang terakhir saja kenikmatannya 10 kali lipat dari hayalan kita, macam mana yang paling tinggi? Makanya di sini Allah mengatakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidak seorang pun mengetahui berbagai macam nikmat yang dinanti kelak yang sangat indah dan sangat indah dipandang mata. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu baca sendiri ya. Nomor 3. Kita masuk ke nomor 4. Tingkatan-tingkatan penduduk surga. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim kama tatara'awna al-qawkab adh-dhurriya al-ghabira min al-ufuq min al-mashriqi awil maghrib litafadu lima bainahum. Qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Kata Nabi SAW, sungguh para penduduk sorga akan berusaha melihat penghuni-penghuni kamar yang ada di atas mereka, sebagaimana kalian berusaha melihat bintang yang terang gemerlapan cahaya di langit dari arah timur ataupun arah barat. Karena perbedaan keutamaan amalan di antara mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah itu kedudukan para nabi yang tidak mungkin dicapai oleh mereka, oleh selain mereka? Beliau menjawab, tentu demi zat yang jiwaku ada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai para rasul. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini keadilannya. Keadilan bahwa sebagaimana di dunia juga amalan itu kan bertingkat-tingkat kan, Bu. Maka di sorga juga sama, sorga itu bertingkat-tingkat. Kemarin sudah saya singgung, berapa tingkatan di sorga itu, Bu? Sejumlah ayat dalam Al-Quran. 6.400 atau 500 kurang lebih ayat dalam Quran itu. Dan ini berdasarkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala saat memberikan istimbat hukum dari hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk sorga yang suka menghafal dan membaca Quran. Kata Nabi, Allah berfirman kepada mereka, bacalah, iqra, wartaq, naiklah, warattil kama kunta turattil fid dunya, tartilkan bacaanmu sebagaimana kau tartilkan di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqruha, karena kedudukanmu di sorga ditentukan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Artinya semakin banyak membaca Quran, semakin tinggi tingkatannya. Dari sini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tingkatan di sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran.
dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu antara langit dan bumi. Jadi kalau sekarang kita di bumi, yang kita lihat langit di atas, itulah tingkatan keduanya. Dari langit ke langit berikutnya tingkatan ketiga, tingkatan keempat. Jadi surga itu luas dan tinggi, bahkan seluas langit dan bumi. Bayangkan, surga itu seluas langit dan bumi. Bayangkan ibu punya tanah di Sukajadi ini saja, 1 hektar, Bu. Udah paling kaya lah itu, Bu, tuh. 1 Sukajadi ini. Ini surga luasnya selangit dan bumi, ini gimana ceritanya? Macam mana ngapling-ngaplingnya mau dijual lagi itu? Ini di dunia punya hektaran saja sudah tuan takur dan sebut macam-macam. Satu surga untuk kita saja luasnya selangit dan bumi gitu kan. Itu satu orang nempati di situ. Gimana luar biasanya surga itu. Dan nanti pada poin yang ke-6 itu nanti ada kamar-kamar lagi itu. Kenapa surga itu selalu tempat itu menunjukkan ketinggian? Semakin tinggi semakin indah, semakin tinggi semakin indah. Beda dengan neraka kan, Bu? Semakin bawah semakin mengerikan, semakin bawah semakin mengerikan. Dan yang paling bawah itu sangat mengerikan bagi orang-orang munafik. Karena biasanya fitrahnya manusia itu mau melihat pemandangan. Makanya lihat villa-villa yang berada di gunung-gunung, di bukit-bukit itu, Bu. Itu harga bangunannya sebenarnya tidak mahal. Mungkin seharga rumah biasa habis 300-400 juta. Tapi kenapa sampai miliaran itu harganya? Rumahnya kecil, tapi di lereng bukit. Yang mahal itu bukan rumahnya, Bu. Yang mahal itu view-nya. Karena view-nya, pemandangannya luar biasa, jadi mahal. Harga rumah yang 300 juta bisa MM-an tuh. Kadang-kadang view itu, pemandangan itu menentukan harga, bahkan lebih tinggi lagi harganya dibandingkan harga rumahnya tuh. Kemudian juga, kenapa manusia itu ingin meningkat 2? Sedikitlah biasanya orang tua yang nggak mau tinggal di tingkat 2 itu kan ya. Nggak usah tingkat-tingkat lah, capek. Iya, sekarang ibu ngomong gitu udah tua. Waktu muda kalau bisa di apartemen kan? Ya. Kenapa? Karena berpikir lebih tinggi itu lebih plong, pandangannya kemana-mana kan gitu ya. Lah, Allah itu tahu kesenangan manusia. Makanya Allah buat tingkatan-tingkatan tuh. Ya. Makin tinggi makin indah, makin tinggi makin indah, makin tinggi makin indah kan itu. Itulah bagaimana Allah tahu dengan kesenangan kita. Ya. Makanya di sini di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, sifat bangunan surga, debunya dan bebatuannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bertanya, wahai Rasul, beritakanlah kepada kami tentang surga. Bagaimana bangunannya? Beliau menjawab, labinatu dhahabin wa labinatu fiddatin wa milatuha al-misku al-adfaru wa hasba'uha al-lu'lu'u wal yakutu wa turbatuha az-za'faranu man yadkhuluha yan'amu wa la yab'asu wa yakhludu wa la yamutu wa la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Kata Nabi SAW, bangunannya adalah bata batu dari emas dan perak. Subhanallah kan, bisa kebayang, Bu. Bata batunya saja bukan pakai batako. Dunia kan batako ya. Karena ada batako hitam, ada batako bolong, macam-macam batako sekarang ya. Ada lumpur, dari pasir gitu ya. Ini bata batunya emas batangan, bayangkan. Emas batangan jadi bata batunya. Kemudian sebagiannya perak. Lantainya adalah minyak kasturi, artinya harum aja. Ibu nggak usah ngepel lagi, sudah ada yang ngepel di sana itu. Udah ada dayang-dayang, Bu. Ibu duduk aja tenang-tenang. Udah ada bersih semua, ada dayang-dayang, udah bersih semuanya. Ada kotoran langsung hilang. Ya. Kemudian juga bebatuannya adalah mutiara. Kan kerikilnya untuk ngecor itu pakai mutiara, Bu. Kemudian bukan hanya mutiara, dan juga permata. Berapa harga permata di dunia itu jadi batu-batu cor-coran pula di surga itu. Kemudian debunya adalah ja'faran. Debunya artinya kalau seandainya ada angin yang masuk ke rumah, kan biasanya kalau kita membuka kaca kan ada debu-debu kecil tuh kan. Itu semua harum dari luar. Jadi udara luar saja sudah wangi masuk ke dalam, ruangan itu sendiri sudah wangi. Enaknya, Bu. Kadang-kadang ibu kan tersiksa nih, Bu, kalau punya rumah sampingnya pula parit.
parit pembuangan kotoran kiri kanan dari ujung ke ujung tuh. Kalau bisa jangan ada pintu lewat dapur tuh. Jendela pun di pintu mati tuh, ya kan? Jangan sampai ada celah tuh. Ventilasinya ditutup total gitu. Jangan ada sampai hawa masuk ke dalam dapur. Karena nggak enak itu. Kalau ada bau-bau masuk saja nggak enak kita ini. Di sorga itu hawa dari luar wangi, hawa dari dalam wangi, kita juga wangi. Nah, subhanallah. Ya, maka di sorga itu penuh dengan wewangian. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang memasuki sorga, satu, dia akan selalu hidup bahagia dan tidak akan mengalami kesengsaraan. Tidak ada di sorga itu menangis, tidak ada di sorga mengeluh, tidak ada di sorga melamun, tidak ada di sorga itu terdiam, temenung, stres, tidak ada. Betul-betul riang gembira. Kalau di dunia ini barusan kemarin tertawa 1 minggu pula menangis, itu di dunia tuh. Ya. Tapi di sorga tidak ada itu. Kemudian akan dikekalkan dan tidak akan mati. Kemudian pakainya tidak akan pernah hancur. Tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah layu, tidak akan pernah apa lagi. Di dunia saja kan Bu, mungkin ibu punya baju berapa tahun kemarin saja sudah malas mau pakai itu. Karena apa? Sudah mungkin size-nya mungkin sudah masalah gitu Bu ya. Mungkin 5 tahun masih oke lah, beratnya 45 gitu ya. Nah, sekarang sudah 54 pula dibalik. Kan, kan? Ya nggak kepake lah pakaian itu. Jadi usang jadinya kan. Nah, kemudian habis itu belum lagi kemudian model. Di dunia ini kadang-kadang model masalah. Ada model baru, model lama ditinggal. Jangankan cerita baju, cadar aja lah penutup itu. Ketika ada model baru itu, model lama dicampakkan tuh. Karena apa? Di dunia ini serba usang semuanya. Serba usang. Di sorga nggak ada usang-usangan itu. Karena memang pakaian indah, tidak akan pernah ada usangnya. Kemudian masa mudanya tidak akan sirna. Masa muda tidak akan sirna. Di dunia ini kadang-kadang ibu kehabisan ngaca aja. Nengok ada satu nih uban. Ya. Nanti bekerut satu. Udah kepikiran tuh. Padahal kalau dia tahu uban itu akan jadi cahaya ke hari kiamat, ya itu hanya omongan saja, itu untuk menghibur diri itu. Ya kata Ustaz, kalau banyak uban itu cahaya. Itu kata Ustaz, tapi ketika nggak ada Ustaznya itu pusing dia nengok. Makin jelek, suami saya makin cinta tak? Itu hanya dalam hayalan kadang-kadang kan. Kalau ngomong sama orang benar ya benar dia ya. Kalau ngomong sama orang nggak benar, wah pikir tuh. Kadang-kadang sengaja buat semir itu yang agak kehitam-hitaman untuk kamuflase aja, padahal hitam tuh. Dibilang nggak hitam ini. Ya. Jadi itulah di dunia kadang-kadang banyak macam bermasalah. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza. Kemudian yang nomor 6, kamar-kamar surga. Baik. Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Qala Abu Malik al-Ash'ari, liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul mengatakan, sesungguhnya di sorga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luarnya. Ya semacam rumah kaca lah. Nah, sekarang kan banyak model-model rumah itu kan pakai rumah kaca. Bahkan ruko-ruko, bangunan-bangunan aja sekarang pada main kaca kan. Apalagi kita di barat kan nampak indah-indah gitu. Nah, di sorga juga lebih indah dibandingkan rumah kaca yang ada di bumi. Dan rumah kaca itu terletak di atas. Makanya di sini inna fil jannati ghurafan. Jadi di atas itu Allah sediakan satu kamar. Kamar itu indah luar biasa. Yang dari dalam nampak ke luar, yang dari luar nampak ke dalam. Kenapa kamar itu diletakkan di atas, Bu? Sorga itu kan isinya hutan, taman, sungai, macam-macam kan. Jadi dari kamar itu mampu melihat keindahan view di bawahnya. Makanya ada bahasa di sini yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ini kiasan maknanya kiasan kalau orang yang masuk kamar itu dia mampu melihat keindahan pemandangan sorga seindah-indahnya.
Jadi kalau ingin melihat pemandangan surga, naik ke kamar kaca. Cemana naiknya? Terbanglah Bu. Di sana nggak ada yang jalan kaki. Ya. Di sana terbang. Kadang-kadang maaf Bu ya, ibu diantar ke pasar sama suami. Ada tempat parkir dekat dengan pasar. Suami lupa, main nyelonong ya mobilnya. Agak jauh, ngomel-ngomel Ibu. Ya. Kenapa nggak dekat dengan situ? Kenapa? Gitu Ibu. Itu ada loh di sana. Padahal suaminya lupa atau pura-pura lupa menjauh dari situ, saya tak tahu. Takut suaminya diajak masuk ke pasar, pusing tuh nanti kan. Makanya diparkirkan agak jauh. Ya. Kadang-kadang itu saja. Kadang-kadang kita ini, ya, istri-istri kadang-kadang seperti itu. Jauh sedikit aja ngomel. Di sana ndak ada capek-capek, bukan? Ibu bisa terbang di sana. Lah jadi ibu bisa terbang ke dalam kaca itu, kemudian disitulah kemudian ibu istirahat sambil melihat pemandangan. Makanya kemudian ditanya Rasul, itu untuk siapa? Kamar indah itu untuk siapa? Untuk para nabi kah? Untuk para siddiqih kah? Para sahabat kah? Untuk siapa itu? Ya. Maka Rasul SAW mengatakan tidak, semua akan dapat kamar indah itu. Semua akan dapat kamar indah itu, asal 4 kategori ibu lakukan. Pertama, atobal kalam. Ibu bisa santun dalam bicara. Ya. Yang kedua, wa'at amat ta'am. Ibu dermawan, suka ngasih makan fakir miskin dan yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wabata qaiman wan nasu niyam. Ibu sholat malam di saat manusia tertidur, dan dalam riwayat wa ada masyam, dan ibu suka mendawamkan puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Jadi 4 perkara kalau ibu ingin dapat kamar di sorga itu. 1, lembutkan bicara. Yang kedua, kasih makan orang-orang yang berhajat kepada kita. Yang ketiga, sholat malam di saat manusia tertidur semua. Dan yang kelima, mendawamkan puasa. Kalau kita bisa melaksanakan 4 perkara ini, maka kita memperoleh kamar yang indah di surga. Ya. Nampaknya sih mudah Bu ya, tapi kalau dipraktikkan sulit. Mengucapkan kalimat santun, ini kan mudah lah. Kalau saya ngomong pun, yang baik lah kalau ngomong itu santun, sikit, jangan kasar. Mungkin bahasa kitanya kan. Tapi dalam prakteknya kita yang nasihati orang pun sekali-kali kalau lagi marah, lagi emosi, keluar juga tuh kalimat-kalimat yang gak santun itu. Ya. Karena memang agak berat menjaga lisan itu. Paling berat menjaga lisan itu. Makanya kenapa Rasul mengatakan kalau kita bisa menjaga di antara lisan dan kemaluan, maka kujamin dia masuk surga. Karena 2 perkara itu yang mengakibatkan syahwat paling besar, yang mendatangkan dosa yang paling banyak dalam raga setiap manusia, terutama lisan. Lisan itulah yang paling banyak mengundang dosa. Dosa. Karena dengan lisan orang bisa mati gara-gara lisan orang Bu. Memang tidak sekaligus matinya, tapi dibuat mati pelan-pelan Bu. Dibuat kepikiran, gara-gara ibu ngomong apa, kepikiran dengan dia. Akhirnya yang tadinya tidak punya penyakit, kolesterol datang. Mikirin omongan orang tuh. Yang nggak punya penyakit, darah tinggi datang, darah rendah datang. Semua akhirnya kan. Karena sebenarnya ucapan manusia itu nggak madorotkan Bu. Ucapan manusia itu tidak membahayakan. Yang membahayakan itu kalau kita pikirkan. Ya, makanya saya katakan biarkan saja manusia ngomong, nggak usah didengar. Ya. Karena nggak membahayakan ucapan mereka, mencaci maki nggak bahaya kata-kata itu. Yang bahaya itu kalau kita mulai memikirkan setiap kata-katanya, itu yang paling bahaya Bu. Makanya jangan dipikirkan. Biarkan mereka ngomong. Jadikan celaan dan pujian sama saja. Ya. Taib. Ini kamar-kamar surga. Taib 2 lagi. Sifat kemah-kemah penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam kemah-kemahnya. Rasul mengatakan inna lil mu'minin fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha sittuna milan lil mu'mini
fiha ahluna yatufuna alaihim al-mu'minu la yara ba'dhum ba'dha. Sesungguhnya orang mukmin di sorga memiliki sebuah kemah yang terbuat dari satu mutiara yang berongga, yang panjangnya 60 mil di dalamnya. Dan orang mukmin itu memiliki istri-istri yang apabila dia menggilir mereka, maka masing-masing mereka tidak dapat melihat sebagian yang lainnya. Tapi di sini ada sifat kemah. Sifat kemah kan? Ya, ibu bayangkan aja lah di dunia. Kadang-kadang kan ibu sibuk setiap hari kan rutinitas. Kalau nggak nyapu, ngepel, nyuci, menyediakan makan. Kadang-kadang kan ada sisi boringnya, Bu. Ya, pasti satu hari ibu tuh pengen istirahat, pengen jalan. Pasti itu kan. Entah jalan ke pantai, entah ke hotel, berdua lah sama suami. Janganlah ada yang ganggu. Kalau bisa anak titipkan ke tetangga semua. Ya Bu ya. Pengenlah sekali-kali kan seperti itu Bu. Di dunia saja kepengen kita kayak gitu tuh. Rasanya berdua sama suami, sudahlah 1 minggu itu rasanya dunia milik kita berdua saja. Yang lain numpang sewa. Pokoknya begitulah pikiran ibu-ibu dan juga sama juga bapak-bapak. Penat kalau bisa pengen 1 hari 2 hari itu senang. Jalan ke sana, jalan kemari. Lah di sorga itu Allah sediakan tuh fasilitas kayak gitu. Fasilitas berupa kemah. Kemah ini terbuat daripada mutiara yang berongga gitu. Di tengah pemandangan yang luar biasa. Jadi kalau sudah bosan di istana, disitulah. Ya. Disitulah di kemah itulah tempat istirahatnya suami istri di sorga. Ini sifat kemah-kemah penduduk sorga. Kemudian yang terakhir karena juga waktu, pasar sorga. Nabi SAW mengatakan, Inna fil jannati lasuqan. Ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu rihu syamali fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala fayaquluna wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Sesungguhnya di sorga itu ada sebuah pasar yang didatangi oleh para penduduk sorga hanya pada waktu Jumat saja. Ketika itu angin dari arah utara berhembus dan menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka, sehingga menjadikan mereka bertambah bagus dan tampan. Lalu mereka kembali kepada istri-istri mereka dalam keadaan semakin bertambah bagus dan tampan. Istri-istri mereka pun berkata kepada mereka, demi Allah, sesungguhnya kalian semakin berubah bagus dan tampan setelah meninggalkan kami. Mereka pun mengatakan, demi Allah, sesungguhnya kalian juga semakin bertambah bagus dan cantik sepeninggal kami tadi dari pasar. Dalam riwayat, tapi riwayat ini lemah, ya, dilemahkan oleh sebagian ulama. Jadi di sorga itu ada pasar, dan itu dibuka. Kalau istilah hari sorga itu namanya Yaumul Mazid. Yaum Mazid itu hari tambahan nikmat. Kalau di dunia disebut hari Jumat. Jadi di sorga juga ada hari Jumat, cuman disebut Yaumul Mazid. Jadi setiap Jumat itu ada tambahan nikmat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, walaupun didhaifkan oleh sebagian ulama. Jadi kayak saya ini bapak-bapak gitu ya, masuk ke pasar Bu. Nanti sebelum pulang tuh Bu, di pasar itu nanti akan banyak berbagai macam bentuk manusia yang tampan. Ibu pernah masuk ke salon bapak-bapak kan itu ya. Kan ada gambar di situ kan. Mau kayak apa tuh rambutnya tuh. Kadang-kadang ada 20 gambar, pengen yang ini, pengen kayak gini kan. Ya. Bentuknya itu pengen kayak gini, banyak tuh. Enggak tahu kalau di salon ibu-ibu saya enggak pernah masuk kan. Kalau saya masuk LGBT lah saya, Bu. Jadi kalau nengok tuh di pasar itu macam-macam gambar, tinggal tunjuk saja. Saya pengen seperti itu, umpamanya banyak artis-artis sorga lah. Artis dunia tuh enggak tampan. Artis-artis sorga lah. Ya. Pengen yang seperti itu. Nanti Allah bentuk seperti itu, Bu. Ada riwayatnya seperti itu, tapi hadisnya lemah ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi sorga. Di sorga itu tidak ada yang mustahil. Ya. Tinggal nunjuk, saya ingin kayak dia, Bu. Bentuk kita, tubuh kita, rupa kita persis seperti dia. Sampai pulang istrinya nggak kenal dia. Ya. Saking cakepnya gitu ya.
Tapi di dunia, Bu, kalau suami nih kemudian cukur rambut, cakep-cakep, istri pasti curiga nih. Ngapain ini? Ya, udahlah kayak kemarin aja. Gitu. Saya itu punya tetangga dulu waktu masih di Jawa Timur. Ya. Itu di dekat pesantren itu ada istri itu suka marah-marah sama suaminya kalau cukur rambut pendek. Itu kalau marah-marah sampai kedengaran ke pesantren itu. Subhanallah itu. Jadi satu ketika kita ngobrol lah, ya bercanda-canda sama bapak itu yang samping pesantren itu. Apa katanya? Tak tahu katanya istri saya ini. Kalau saya potong rambut aja katanya main curiga aja kemana aja katanya kan Bu ya. Kok ada orang kayak gitu itu? Ya enggak tahu, kalau saya kira ibu-ibu enggak lah ya. Artinya bahwa ada ibu-ibu kadang-kadang kalau lihat penampilan suaminya makin ganteng itu justru bukannya senang, makin curiga gitu. Di sorga makin senang. Ya, makin senang. Kok di dunia? Dari mana Bang? Dari mana? Tumben nih 1 bulan ini tak ada masalah. Sekarang udah berubah. Padahal mau surprise sebenarnya itu. Ibunya pula kena prank gitu ya. Nah di sini di sorga itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua akan dibuat cantik dan tampan. Tiba-tiba istri di rumah, tiba-tiba dengan bertiupnya angin akan menjadi cantik. Kemudian bapak-bapak di pasar pun sama. Ketika tertiup angin kemudian terkena debu, semua menjadi tampan dan indah. Dan itulah kelebihan pasar sorga. Kalau pasar di dunia nggak semakin tampan, nggak semakin cantik. Ya, yang ada semakin merengut Bu ya. Gitu, karena makin pusing orang masuk pasar itu. Suami pusing, istri lebih pusing. Suami susah ngeluarin dompet, ibu pula nggak kebeli apa dua-duanya pusing itu pula. Gitu ya. Wallahu alam, ini diantara 8 yang ke nomor urut 8 pasar surga. Insyaallah kita lanjutkan yang ke-9 kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi